Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama dalam rangka tawasobil haqi tawasobil sabar, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghayati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengkaji dan menghayatinya kita bertambah imannya, bertambah taqarrubnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita juga bertambah, karena ilmu itu sarana, tujuan pokok daripada ilmu adalah menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah sarana, wasilah. Di antara tujuan pokok ilmu adalah tahdzibul akhlak, kata para ulama, yaitu apa? Memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak kita kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya prestasi seorang ulama itu bukan sekedar dia dapat gelar profesor sekian, doktor sekian, tidak. Tapi prestasi seorang alim dalam Islam adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ketika rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dominan daripada takutnya kepada apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi goyah tujuan dari setiap aktivitas yang dia lakukan, itu prestasi puncak daripada seorang alim, orang yang berilmu dalam Islam. Baik, ma'asyiral muslimin, kita masih pada kaifa amalahum an-nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang kita masuk bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan anak-anak beliau. Saya kemarin telah menjelaskan tentang putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya beliau memberi nama kepada putra-putri beliau dengan nama-nama yang baik. Sebab setiap kata, apalagi nama yang melekat, itu adalah doa yang terpanjatkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kalau namanya bermasalah, nanti perilaku juga bisa bermasalah. Nasibnya bisa mujur, demikian juga bisa terbujur. Itu juga kenapa? Karena doa, ma'asyiral muslimin, karena nama yang terkandung dalam doa. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik dan berinteraksi dengan anak-anak beliau. Berikutnya adalah apa? Nabi Muhammad SAW setelah memilihkan laki-laki yang terbaik sebagai suami bagi putri-putri beliau, beliau mengadakan walimahan bagi putra-putri beliau. Ini penting jamaah sekalian, walimahan itu penting sekali. Rasulullah SAW pernah mengatakan, aulim walau bisyatin, hendaklah kamu mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Bahkan Nabi Muhammad SAW walimah istri-istri beliau itu sederhana sekali. Misalkan jamaah sekalian, ketika beliau walimah dengan salah seorang istrinya, Nabi Muhammad SAW ada walimah itu hanya sekedar ini, hanya sekedar roti yang tanpa daging. Ya, roti dibuat dicampur dengan berbagai macam sayur-sayuran, tapi beliau mengadakan walimahan. Di mana hari ini kalau kita berbicara walimahan, dalam pikiran masyarakat itu walimahan itu kuduwah, ya. Sebenarnya walimahan itu hanya pengumuman kepada orang-orang bahwa si fulan dan si fulana sudah menikah. Sehingga kalau jalan berdua di masyarakat tidak menjadi aib, justru mendapatkan support dari masyarakat. Satu. Yang kedua, walimahan itu diadakan dalam rangka mendoakan pengantin putra dan pengantin putri. Nah, makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyunnahkan untuk walimah. Di antara istri beliau yang walimahnya cukup istimewa adalah Zainab binti Jahaz. Zainab binti Jahaz itu walimah Nabi Muhammad SAW adalah roti, kemudian beliau menyembelih menyembelih seekor kambing yang sangat gemuk
domba yang sangat gemuk. Sehingga para sahabat datang, makan dengan kenyang, dapat rotinya, dapat dagingnya. Tapi istri-istri beliau yang lain itu kadang sangat-sangat sederhana. Tapi sekali lagi Nabi Muhammad SAW tetap mengharuskan kita untuk walimah. Walimah nggak harus banyak-banyak. Dan saya kira musim pandemi ini musim hemat untuk walimah ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Alasannya gampang. Apa? Pandemi ya. Cukup 10 orang atau beberapa ya 20 orang sama KUA lah. Nah itu subhanallah jemaah sekalian. Jadi bujang-bujang kalau pengen nikah sebaiknya nikah pandemi aja nih. Super hemat betul paketnya nih. Nah ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Saya beberapa waktu kemarin diminta sama kawan saya untuk mengisi walimahan ponakannya. Saya bilang di mana? Di sebuah hotel di Solo. Loh, emang boleh? Nanti dibagi beberapa determin Ustaz ya. Lalu terus saya ngisi tausiahnya siapa? Determin ke berapa? Pokoknya Ustaz ngisi aja nanti. Oke lah gitu nih ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya mungkin mereka ingin mengundang karib kerabatnya nggak masalah sih. Yang penting memang menjaga protokol kesehatan tadi ya. Ada beberapa beberapa kelompok beberapa determin ya. Jadi yang undangan sekian, jam sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Yang capek itu pengantinnya kayaknya ya. Sama kedua orang tuanya yang mengiringinya. Kan duduk aja. Kalau undangannya mulai dari jam 8, lumayan kan duduknya sampai zuhur. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan walimah itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Nggak ada tanggung jawab siapa sebenarnya dalam Islam. Yang penting itu kerjasama. Seorang bapak dari pihak putri ingin mengadakan walimahan bagus, sebagaimana di Jawa biasanya kan di Jawa ini pihak pengantin putri yang mengadakan walimahan yang semi wajib ya. Sementara pihak pengantin putra itu apa istilahnya? Sunah-sunah aja ya, ngunduh manten. Boleh saja. Kalau di tempat saya di Bima itu malah laki-laki yang mengadakannya ya. Laki-laki. Jadi kalau udah mikir nikah itu Masya Allah, orang-orang sana mahar nggak sembarangan, sekian ekor sapi, sekian pokoknya semua peralatan, minimal peralatan tidur itu ada. Saya masih kan zaman saya kecil. Orang kalau ngantar mahar itu ramai sekali Pak, sekampung biasanya. Ya, kenapa? Yang diantar macam-macam. Bahkan yang diantar rumah juga. Jadi bareng-bareng sekian puluh orang angkut rumah gitu ya. Ya, dulu rumah kan bukan rumah batu, rumahnya rumah panggung ya. Nah, masalah muslimin yang mudah dirahmati subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana siapa yang mengadakan walimahan? Ya kalau pihak putra mengadakan bagus, kalau kerjasama juga bagus, masalah muslimin. Enggak harus pihak putri dan enggak harus pihak putra. Dua-duanya boleh. Mungkin semacam tradisi di Jawa. Dari pihak putra ada, dari pihak putri ada. Karena mungkin prioritas undangannya beda-beda. Bahkan mungkin 3 ya. Dari pihak orang besan, kemudian dari pihak besan yang satu, kemudian dari pihak dari pihak mantennya gitu ya. Dulu saya juga demikian. Kenapa demikian? Karena undangan bapak sama undangan kita beda, ya. Dan acaranya juga beda. Ya, kalau kita mungkin ya tausiah, kalau orang tua mungkin ada ya apalah gitu ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib datang untuk melamar Fatimah, Nabi Muhammad mengatakan, innahu labu dalil arsi min walimatin. Sesungguhnya bagi pengantin diharuskan untuk walimah. Diharuskan untuk walimah. Inti walimah itu apa sih? Inti walimah itu makan-makan dan doa. Itu toh intinya. Bukan lomba pidato. Karena sebagian walimahan itu lomba pidato. Sampai sumpek rasanya itu ya. Perwakilan itu. Mohon maaf ya kalau ada tradisi seperti itu. Sehingga terkadang inti daripada permasalahannya adalah apa? Makan-makan dan kemudian doa itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi prioritas. Akhirnya kita lihat banyak makanan-makanan pada saat walimahan itu betul-betul mubazir. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walimah yang paling buruk adalah walimah mengundang orang-orang kaya yang tidak butuh makan. Sementara orang-orang miskin ditinggal. Kalau sekarang mungkin ada semacam bisnis ya ketika walimahan ya, kan membalikan modal ya. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, mengundang orang-orang miskin itu ada keberkahannya ketika walimahan. Saya seringkali melihat saat walimahan itu makanan bercecer di mana-mana. Minuman hanya diminum separuhnya saja. Makan mungkin hanya dimakan
seperempatnya saja, kemudian ditinggal. Terkadang bukan karena nggak butuh, tapi karena gengsi kadang jamaah sekalian. Padahal itu bagian daripada setan menggoda kita. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu teman-temannya setan. Makanya nggak boleh kita makan sementara makan itu tercecer. Kalau memang saat walimahan, ini prinsip saya. Kalau saya kenyang, saya bilang aja nggak makan gitu. Cukup minum. Daripada kita makan separuh kemudian kita tinggalkan, itu menjadi makanan setan dan kita dosa. Kenapa mubazir, tabzir, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini penting, perlu saya sampaikan kepada antum semuanya, karena ada di antara bapak-bapak mungkin yang cucunya atau anaknya yang akan walimahan. Sederhana bagus. Kalau ingin banyak juga nggak masalah. Yang penting apa? Inti daripada acara tersebut terlaksana, yaitu apa? Pengumuman bahwa terjadi pernikahan. Kemudian yang kedua doa. Kemudian selanjutnya adalah apa? Makan-makan, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan walimahan sekali lagi tidak harus istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita kadang walimahan itu sederhana. Dan tentu saja kesederhanaan itu bagaimana standarnya antara satu kampung dengan kampung lain, antara satu daerah dan daerah lain, tentu memiliki standar yang beda-beda. Hanya saja jangan terlalu membebani sampai kemudian berhutang untuk mengadakan walimahan yang super mewah. Sehingga setelah selesai acara nikah bukannya senang, tapi apa? Senep. Kenapa? Sekian tahun mungkin harus angsur hutangnya di bank atau lain sebagainya. Dan ternyata ketika dihitung amplopnya, nggak mencukupi misalkan ya, itu senep banget ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini hukumnya walimahan adalah sunnah. Kemudian waktunya kapan walimahan tersebut? Walimahan bisa diadakan setelah pernikahan, dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah akad itu walimahan boleh, dan itu sangat sunnah. Boleh juga di saat akad, berarti bareng ya, sebagaimana seringnya kita sekarang. Atau sebelumnya, di sini sebelumnya. Enggak ada sebelumnya ya. La haraja min fi'liha qabla ad-dukhuli aw indal aqdi aw bada. Ya. Jadi walimahan itu dua tadi. Setelah akad, kemudian saat akad barengan. Nah, maksudnya kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad seringkali mengadakan walimahan setelah akad. Ya bisa sehari setelah akad, atau mungkin akadnya pagi, walimahannya ntar malam. Biar ada jeda untuk bernapas. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika walimahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk apa? Untuk mendoakan pengantin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ali, "Ya Ali, nanti setelah akad dan setelah walimahan jangan berkata apa-apa kepada Fatimah, ya, jangan berkata apa-apa kepada Fatimah sampai saya datang menemui kalian." Kemudian setelah akad, setelah walimahan, Nabi Muhammad menemui mereka berdua. Kemudian Nabi Muhammad sebagai seorang ayah mendoakan putri dan menantunya. Ini pentingnya mas kalian, doa orang tua untuk anak itu mustajab. Boleh nggak diwakilkan sama orang? Boleh ketika walimahan. Tetapi kalau bisa orang tua mendoakan khusus. Sebagaimana Rasulullah SAW selesai walimahan, beliau bilang sama Ali, Ali jangan berkata apa-apa kepada Fatimah sampai aku datang menemui kalian berdua. Akhirnya Rasul menemui mereka berdua, kemudian mendoakan dengan doa-doa yang cukup bagus untuk kedua putra-putri beliau. Itu menunjukkan perhatian seorang bapak dan harapan dari orang tua terhadap pernikahan tersebut. Kan doakan harapan jamaah sekalian. Maka Nabi Muhammad mendoakan, apa di antara doa beliau? Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi banaihima. Ini di antara doa Nabi Muhammad ya. Ya Allah, berkahilah fihima, berkahilah mereka berdua dalam perkara apapun yang mereka dapati. Berkahilah ya Allah dalam pekerjaannya, di rumahnya. Berkahilah ya Allah, wa barik lahuma fi banaihima. Ya Allah, berkahilah mereka berdua dalam anak keduanya. Maka anaknya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah semuanya berbarokah, semuanya jadi ulama, jadi orang yang bermanfaat, Hasan, Husain
Ummi Kulsum dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, ini di antara doa Nabi Muhammad SAW untuk kedua pengantin. Dan doa yang paling bagus adalah yang sering kita ucapkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini doanya disebutkan oleh beberapa riwayat dan hadisnya sahih. Dulu ada cerita, ada salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Seingat saya cucu Nabi Muhammad SAW namanya Ukail. Dia ini ketika walimah ada yang mendoakan begini, semoga banyak harta dan banyak anak. Akhirnya beliau bilang gini, saudara, mau saya beritahu doa yang diajarkan oleh kakek saya yang lebih baik daripada doa kamu ini. Doa apakah itu? Ucapkanlah kepada saya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka itu artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dalam kondisi-kondisi yang baik. Misalkan apa? Saat sehat diberkahi, saat kaya diberkahi, saat senang-senang sama keluarga juga diberkahi, saat punya anak diberkahi. Wa baraka alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahimu walaupun dalam kondisi-kondisi sulit. Ya. Miskin ia diberkahi, masih ngontrak ia diberkahi. Itu namanya barakallahu laka dengan alaika. Jadi beda antara laka sama alaika. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kalian semuanya dalam kebaikan. Kebaikan apapun, kebaikan hidup, kebaikan keluarga, kebaikan besan dan mertua, semuanya serba baik. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin di antara sekian cara Nabi Muhammad SAW mendidik putra-putri beliau. Walimah, tur mendoakan mereka. Ini penting ya, mendoakan mereka jamaah sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun kalau nggak bisa menghadiri walimahan, tetap mendoakan walaupun jaraknya sekian hari bahkan sekian pekan. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasul nggak hadir ketika nikahnya Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah sekian waktu, sekitar 2, 3 atau 4 hari, atau bahkan mungkin lebih, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian pada dirinya ada tanda-tanda wangi-wangi wanita. Akhirnya Rasul mengatakan, Abdurrahman, kamu sudah nikahkah? Iya ya Rasulullah. Gadis apa janda? Janda ya Rasulullah. Wahal min bikrin tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kamu gak menikah dengan gadis di mana kamu bisa bermain dengannya, bercanda dengannya, dan dia bercanda dengan kamu? Tapi sebenarnya Nabi juga nikah pertamanya dengan apa namanya? Dengan janda. Cuma sekali lagi beliau ya masing-masing orang punya perbedaan ya. Cuma beliau menganjurkan kalau bisa nikah itu pertama terutama itu dengan gadis, walaupun Nabi Muhammad pertamanya dengan janda. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu sudah memberikan maharkah? Ya Rasul. Berapa? Sebiji emas. Baik. Kemudian Nabi mendoakan, barakallahu laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah berlalunya waktu. Jadi sampean misalkan pernah dengar teman Anda nikah, nggak jumpa. 2 pekan kemudian mungkin reuni atau ketemu di jalan, ketemu sama dia, salaman aja, doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi doa tersebut tidak harus ketika hari H. Kapan kita berjumpa mendoakannya jemaah sekalian. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu di antara sekian poin. Yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW dalam membangun interaksi dengan putra-putri beliau adalah apa? Beliau tetap peduli kepada putra-putri beliau walaupun mereka tidak serumah lagi dengan beliau. Walaupun mereka sudah menikah, sudah diboyong oleh suaminya ke rumah sang suami, Nabi Muhammad SAW tetap peduli kepada putra-putri beliau. Bertanya bagaimana kondisinya. Kalau sekarang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Telepon, nanya bagaimana kabar mundu, baik-baik kan sama suami, ya. Tanya, pagi nelpon, gimana ndu? Udah masakan untuk suami, jangan sampai suami dimasakan sama ibu warung dunia. Ya, misalkan loh ya Mas kalian. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini sekali lagi
cara Nabi Muhammad SAW membangun hubungan yang baik dengan anak-anak beliau. Tetap ada komunikasi. Dan sangat intens komunikasi beliau. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, kepedulian beliau kepada putri-putri beliau adalah apa? Ketika Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Ruqayyah sakit, saat itu sakit, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau bagaimana kondisinya. Ruqayyah menjelaskan sakitnya luar biasa. Di saat yang bersamaan Nabi Muhammad SAW harus memberangkatkan pasukan untuk mengejar kafilah dagang Quraisy yang nanti menjadi penyebab perang Badar. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap keluar dari kota Madinah mengejar kafilah dagang Quraisy. Saat itu Utsman bin Affan bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut bersama dengan Anda." Apa jawaban Rasulullah? "Tidak, wahai Utsman, sesungguhnya istrimu sedang sakit. Sudah, kamu di rumah jogon istrimu, ya, karena dia sangat membutuhkan kehadiranmu. Nanti masalah jihad Badar urusan kita." Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin jihad Badar. Jadi Utsman bin Affan ini tidak jihad perang Badar, tidak ikut dalam perang Badar, tapi mendapatkan pahala perang Badar. Kenapa? Beliau ada niatan, cuma ada udurnya. Apa udurnya? Istrinya sakit. Niat beliau sudah siap-siap. Beliau sudah menyiapkan kudanya, sudah menyiapkan segala hal untuk mengejar pasukan tersebut. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, "Udah, Utsman, kamu di rumah saja. Kamu jaga istrimu si Ruqayyah. Ruqayyah membutuhkan membutuhkan pengawasanmu." Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, setelah berlalunya jihad, ada sebagian orang memandang aib Utsman bin Affan, seorang menantu Nabi, nggak ikut jihad. Akhirnya jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hatinya Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wasahmuhu." Wahai Utsman, kamu mendapatkan pahala orang yang ikut dalam jihad Badar, dan kamu juga dapat jatah jihad Badar, maksudnya jatah rampasan perang. Akhirnya Utsman dikasih sama Nabi. Nah, jemaah sekalian, kemudian orang-orang masih melihat bagaimana. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini. Umar mengatakan, "Amma tagoyyubuhu an Badrin fa innahu kana tahta bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan." Apakah layak kalian mencacatkan Utsman bin Affan padahal dia merupakan merupakan mantu Nabi Muhammad SAW, dan dia telah menjaga putri Nabi yang saat itu sedang sakit. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama memberikan banyak kesimpulan, di antaranya apa? Bahwa kehadiran seorang suami di saat istrinya sakit itu sesuatu yang betul-betul memompa semangat dia. Maka sesibuk apapun kita, di saat keluarga kita sakit, terutama istri kita atau suami kita sakit, maka semua pekerjaan seharusnya diberhentikan. Prioritasnya apa? Membersamai mereka. Terutama kalau sakitnya betul-betul sangat sakarat, betul-betul luar biasa. Anda bayangkan, jihad itu wajib. Sampai-sampai jihad itu diperbolehkan Utsman bin Affan untuk meninggalkannya, untuk izin dari jihad. Kenapa? Untuk menjaga siapa? Menjaga istrinya sakit. Jadi nggak boleh dianggap remeh, karena itu sekali lagi terkait masalah hubungan suami istri. Terkadang ada sebagian di antara kita ini ketika kawannya nggak hadir saat rapat atau saat kerja, padahal udah merencanakan kebersamaan misalkan, disebabkan istrinya sakit beneran loh ya, bukan sakit hati gitu ya. Karena ada perempuan yang sakit hati juga, jadi nggak sakit fisik. Kadang suami-suami yang lemah itu nelpon, "Maaf Ustadz, saya nggak jadi rapat." Loh, kenapa? Istri saya sakit apa sebenarnya? Sakit hati apa sebetulnya sakit beneran gitu ya? Karena kalau memang sudah direncanakan ya datang. Kecuali betul-betul tadi ya sakit beneran dan sakitnya apa? Sakitnya parah. Kalau cuma sekedar flu, batuk biasa ya, bukan sakit yang dimaksudnya mas kalian.
Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin pertama ya, kehadiran seorang suami ataupun istri di saat salah satu di antara mereka itu sakit, itu betul-betul diharapkan. Karena itu akan memompa semangat mereka dan menambah sugesti untuk sembuh. Masyarakat muslimin, kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari sini kata para ulama adalah apa? Bahwa kadang prioritas antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, tergantung kondisi dia. Sahabat-sahabat yang sehat pada saat itu, maka prioritas mereka menemani Nabi untuk berjihad. Tapi Utsman bin Affan prioritasnya beda. Kenapa? Ada kasus dan ada kondisi yang dialami oleh beliau yang tidak dialami oleh sahabat-sahabat lain. Maka prioritas beliau apa? Prioritas beliau adalah apa? Menjaga istrinya yang sedang sakit. Karena memang saat itu nggak ada siapa-siapa. Nggak punya anak dari Ruqayyah. Nggak ada yang diwakilkan. Beda halnya misalkan, kalau kita mertua dekat, istri kita sakit dan sakitnya nggak terlalu parah misalkan, kita punya acara penting, mertua kita ada, atau mungkin anak kita udah besar, suruh jaga ibunya, ya, nah itu nggak masalah. Tapi kondisi Utsman bin Affan saat itu memang nggak punya siapa-siapa. Nabi ya pergi jihad, ya, kemudian nggak punya anak. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini di antara poin bagaimana berinteraksi dengan anak-anak kita. Walaupun sudah nikah, Nabi Muhammad tetap memperhatikan mereka. Nanya kondisinya, peduli dengan kondisinya. Bahkan memperjuangkan nama sang menantu ketika sebagian para sahabat menganggapnya aib. Kok sekelas menantu Nabi gak ikut jihad itu aib? Ya. Beliau menjelaskan, beda. Utsman bin Affan punya prioritas yang beda. Istrinya sakit. Ya. Baik jemaah sekalian. Ini yang kedua, maksud kedua pada pekan ini ya. Yang berikutnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun interaksi dengan anak-anaknya adalah apa? Jemaah sekalian, Nabi Muhammad tidak ikut campur dalam perselisihan, pertengkaran ringan dalam keluarga anak-anak beliau. Beliau gak mau ikut campur. Beda kalau udah serius banget. Kalau serius banget kudu campur. Wali harus masuk dalam masalah itu. Tapi kalau pertengkaran biasa, Nabi Muhammad SAW tidak ikut campur terlalu jauh. Kalaupun beliau terlibatnya untuk memperbaiki, mendamaikan. Bukan kemudian mencari kesalahan, menginterogasi sang putri, atau menginterogasi sang menantu. Enggak, Nabi Muhammad enggak melakukannya jemaah sekalian. Jadi hati-hati Bapak sekalian, seringkali terjadinya kekacauan rumah tangga anak-anak kita karena orang tua ataupun besan terlalu ikut campur dalam urusan keluarga anak-anaknya. Ya, seakan-akan misalkan ibu-ibu punya anak laki-laki, udah nikah. Seakan ibu-ibu lebih tahu bagaimana cara melayani anaknya daripada sang istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Si istri mungkin cemburu karena segala-galanya anak suaminya dilayani oleh ibunya. Yang benar bagaimana? Yang benar sang ibu mengajarkan kepada menantunya bagaimana mengajari bagaimana melayani suaminya. Bukan sang ibu kemudian melayani anaknya. Kan karena ada ibu-ibu yang mungkin anaknya semata wayang laki-laki itu kan, harapan besar dan sebagainya, seringkali terlalu tadakhul jamaah sekalian. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pernah terjadi suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya Fatimah. Dan Rasulullah SAW mendapatkan Fatimah bersama dengan anak-anaknya, sementara Ali tidak ada. Kondisi Fatimah nggak sebagaimana biasa. Kalau beliau datang, biasanya Fatimah datang menyambut dengan senyum yang sangat ramah, mengambil tangan sang ayah dan mencium tangan sang ayah dengan kata-kata yang lembut menyapa sang ayah. Tapi kali ini beda, hanya menjawab salam dan mencium tangan ya biasa aja, tanpa ada semacam kehangatan. Akhirnya Rasul merasa ini pasti ada masalah ini. Beliau pun bertanya, Aina ibnu ammik? Beliau nggak bertanya mana suamimu, karena saat itu lagi beliau tahu ini lagi apa namanya, lagi ada masalah. Pertanyaan beliau adalah apa? Mana putra pamanmu? Ya. Karena Ali bin Abi Thalib masih keluarga kan? Mana putra pamanmu? Akhirnya Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, saya terjadi sesuatu antara saya dan Ali.
Akhirnya Rasul pun memanggil seseorang dan meminta bantuan kepada orang tersebut, tolong cari Ali di mana. Jangan panggil, jangan beritahu dia, yang penting Ali di mana kasih tahu saya akan mendatanginya. Akhirnya beberapa saat kemudian orang tersebut datang dan bilang, ya Rasulullah, saya melihat Ali sedang tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Rasul pun pergi ke Masjid Nabawi dan saat itu surbannya Ali itu diletakkan di atas pasir, digunakan untuk bertelean ya, sambil tidur-tiduran. Nabi Muhammad SAW melihat tubuhnya Ali berlumpuran pasir, demikian juga surbannya, beliau langsung mendatanginya sambil mengucapkan dengan kata-kata yang menggembirakan Ali, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab, bangun wahai Aba Turab, bangun wahai Aba Turab, ayo kita pulang bersama." Ya. Nabi mengajak Ali pulang menemui sang istrinya dan Nabi Muhammad SAW mendamaikannya tanpa bertanya siapa yang salah, tanpa bertanya apa sebabnya. Terkadang kita tuh nggak perlu tahu sebabnya kok. Yang penting mereka damai. Ada beberapa kasus yang Anda tidak perlu tahu sebabnya. Karena mungkin waktu sebabnya Anda tersakiti atau masalah semakin besar. Maka ini butuh kebijakan kita sebagai orang tua atau butuh kebijakan kita sebagai laki-laki ya. Saya beberapa kali dikonsultasi suami istri ada masalah, terkadang saya nggak nanya sebabnya. Saya bilang udah nggak usah diceritakan sebabnya. Saya pingin bapak ibu sekalian mau komitmen apa di masa yang akan datang gitu ya. Suruh buat komitmen mereka berdua aja. Daripada ditanya kenapa, bapak sakit apa gitu nih. Malah buka aib dan sebagainya. Nah, masyarakat muslimin tidak perlu mendetail. Nabi Muhammad juga demikian. Enggak nanya, Ali kenapa? Kamu tidak di rumah. Fatimah kenapa kamu marah-marah sama suami? Ya. Dalam beberapa kasus kalian tidak perlu tahu apa akar masalahnya. Yang penting mereka damai. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW lam yastafsir Fatimah anil khilaf. Nabi Muhammad tidak mencari tahu dan menginterogasi Fatimah kenapa terjadi pertengkaran antara mereka. Kenapa demikian? Tadi sebagian sampaikan, terkadang taghata an dzalika, berpura-pura tidak tahu atau tidak peduli dengan sebab, terkadang itu lebih baik. Terutama dalam kasus-kasus seperti ini. Satu ya. Yang kedua, fihi karamu khalaqun nabi. Kisah tadi menjelaskan bagaimana kemuliaan akhlak Nabi dan bagaimana kerendahan hati beliau. Beliau mau ngalah untuk cari sang menantu agar bisa mendamaikan dengan putrinya. Ngalah beliau, pergi kemana? Ke masjid. Ini Nabi loh jamaah sekalian, seorang kepala negara, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mau ngalah, nyari Ali, datang menemui Ali, pegang tangan sang menantu, pulang diajak ke rumahnya untuk didamaikan. Padahal beliau siapa? Beliau seorang kepala negara. Beliau seorang nabi pilihan. Sebab jamaah sekalian, kenapa ini ditekankan? Ada sebagian bapak-bapak, terutama mungkin bapaknya pejabat, ya, atau mungkin orang kaya, dia tidak mau ngalah dan memandang rendah sang menantu. Ini nggak benar jamaah sekalian. Nabi itu manusia yang paling mulia. Nggak ada yang lebih mulia daripada Nabi. Dalam masalah-masalah seperti ini, kacamata yang dipakai bukan kacamata siapa yang rendah, siapa yang butuh, kemudian siapa yang salah. Enggak, bukan kacamata itu yang dipakai. Kacamata yang dipakai di sini adalah apa? Islahum bainan nas. Bagaimana kita ini memperbaiki hubungan antar sama manusia, terutama suami istri. Dan disitulah pahala yang betul-betul luar biasa. Kadang seringkali yang membuat kita ini tidak bisa mendamaikan orang, atau tidak mau terlibat, atau malah justru masalahnya tambah parah. Kenapa? Kacamata yang kita pakai, sudut pandang yang kita pakai, sudut pandang yang sudah negatif. Dilihat daripada harga diri. Harga diriku ternodai ataupun turun gara-gara nemui si fulan. Ini bukan masalah harga diri, Anda seorang muslim. Ketika Anda berbuat, jangan pakai kacamata manusia, pasti sakit hati. Kacamata siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Nyaman tuh seorang muslim kok. Seorang muslim tuh kalau sudah Allah dan Allah, demi Allah, semuanya untuk Allah, nyaman jamaah sekalian. Saya pernah ceritakan kepada antum semuanya bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipermainkan sama tetangganya. Jadi imam loh jamaah sekalian. Imam Ahmad ini imam madhab, lebih tinggi kedudukan daripada masyayikh. Ya. Imam madhab, pendiri madhab yang keempat. Yang sekarang madhabnya resmi menjadi madhabnya Saudi, pemerintahan Saudi. Punya tetangga yang usil. Suatu waktu dia melihat Imam Ahmad memasuki rumahnya, dipanggil, "Ya Ahmad, ta'al. Ahmad, sini Ahmad. Jangan ngantuk Ahmad." Ya. Bapak-bapak, Ahmad yang ngantuk jangan ya. Dipanggil Imam Ahmad ya, datang. Sampai di depan dia, udah masuk ke pekarangannya, dia ngomong, ngapunten, afwan, gak jadi. Pulang ya, pulang boleh aja mas kan. Imam Ahmad datang, salam, assalamualaikum saudara, salaman, senyum, sumringah, dijawab dengan demikian, ya pulang. Nggak kemudian menjadi masalah. Mau masuk ke rumahnya lagi, dipanggil lagi, ya Imam, tahan, aku butuh bantuan. Datang lagi, dengan kondisi sebagaimana pertama, senyum ya tetap ramah, salaman, dan bertanya ada apa. Disuruh pulang lagi, Pak. Disuruh pulang lagi. Dipanggil lagi untuk ketiga kalinya. Kalau kita dipanggil untuk ketiga kalinya, saya rasa Anda akan bawa pentungan. Nah, atau Anda akan bawa celurit. Ini orang bikin masalah sama saya. Tapi Masya Allah jamaah sekalian, pandangan Imam Ahmad bukan pandangan pribadi. Beliau datang dengan kondisi yang sama. Senyum, salaman, sapa. Ada apa saudara? Orang ini malah heran. Kamu kok nggak marah-marah sama saya? Marah untuk apa? Saya panggil 3 kali, kamu tetap datang, senyum, sapa, salaman, nggak marah-marah sama saya. Nah, kamu kenapa? Dia bilang apa? Imam Ahmad bilang apa? Saya datang itu bukan karena kamu, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita memenuhi panggilan saudara muslim. Kamu muslim, saya datang. Bukan karena kamu. Jangan GR ya kalau bahasa sekarang ya. Bukan karena kamu. Saya salam karena Rasul mengajarkan salam. Dapat pahala saya. Saya nggak tahu kamu dapat pahala apa tidak. Gitu. Salaman karena Nabi Muhammad mengatakan ketika bertemu dengan teman kita, salaman. Tasaqatas dunubuhuma. Dosa-dosa itu berguguran. Saya senyum, sedekah. Tabassumu li akhika, sedekah. Jadi saya sudah sangat banyak sekali pahala saya. Kamu panggil berapa kali itu saya udah sekian pahalanya. Nggak tahu kalau kamu dapat berapa pahalanya. Masya Allah. Jadi kacamata yang dipakai itu bukan harga diri. Bukan aku suku terhormat. Bukan aku seorang pejabat. Enggak. Tapi apa? Ridho Allah. Ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Nabi Muhammad loh, jemaah sekalian. Ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Enggak ada. Ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada Nabi Muhammad? Enggak ada, jemaah sekalian. Datang, pegang tangan menantu, ajak pulang, suruh damai dengan sang istri. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, fayu'khadhu minhu istihbabur rifqi bil ashar wa taskinu ghadabihim. Di sini beliau menjelaskan disunnahkan bagi seorang mertua untuk mengambil hati dan simpati, merebut simpati menantu. Jadi boleh, sekali lagi kita sebagai mertua, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya besan, sudah punya anak mantu, kita disunahkan untuk mencari simpati mereka. Maksudnya biar mereka simpati sama kita, ya, biar mereka cinta sama kita. Boleh kita melakukan hal-hal yang membuat mereka senang sama kita. Mungkin Anda membantu dia, mungkin sering ke sana membawa makanan, nggak masalah. Sekali lagi, jangan dilihat dari faktor harga diri. Aku wong tua masa bawa makan untuk anak muda. Enggak, jemaah sekalian. Ketika kita berbuat baik, maka orang tersebut pasti akan membalas kebaikan. Dan satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, apa itu? Al-insanu abdun liman ahsana ilaih. Manusia itu akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Iya enggak? Kata orang Jawa,
Orang kalau dipangku mati. Orang tuh kalau disanjung diberi kebaikan dia gak bisa berbuat banyak. Maka tadi kata para ulama, al-insan, manusia manapun, abdun, akan menjadi hamba sahaya. Bagi siapa? Liman ahsana ilaih. Bagi orang yang senantiasa berbuat baik kepadanya. Minimal pakai wah. Ya, minimal tidak akan berani macam-macam. Jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini yang poin yang ketiga dari pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog kejadian antara Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian berikutnya adalah apa? Qala Ibnu Battal wa fihi anna ahlul fadli qad yaqu bil kabir minhu baina zawjati ma wadabalaihim. Boleh mengatakan apa? Bahwa persengketaan, kemudian perselisihan, bahkan mungkin pertengkaran antara suami istri tidak mengurangi kemuliaan orang-orang yang mulia. Jadi bukan berarti kalau bertengkar itu kemudian aib, ya. Wah, masa kelas ustadz tengkar sama istrinya? Anda jangan lupa Nabi Muhammad pernah bertengkar juga. Maksudnya pernah menghadapi masalah juga. Ali demikian juga jemaah sekalian. Umar juga pernah demikian. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kemuliaan seseorang itu bukan terlihat dari dia tidak pernah bertengkar dengan keluarga apa tidak. Enggak, bukan di situ. Dia bercerai apa tidak? Enggak. Tapi dilihat dari mana? Dilihat dari kesesuaian dengan syariat. Walaupun terjadi perceraian, no problem jemaah sekalian. Walaupun perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci sama Allah, perbuatan halal tapi paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang ada sebagian orang kalau ada ustadz yang cerai, atau ada kiai yang cerai, atau ada tokoh yang cerai, itu aib sekali. Maaf, ustadz kita, Ustadz Abdul Somad misalkan, itu rame. Wah, sekelas dia aja cerai gitu nih. Ya, Umar itu pernah menceraikan istrinya, Rasul pernah menceraikan istrinya. Jadi bukan masalah cerai apa tidak cerainya. Permasalahannya, mungkin dengan cerai itu sebuah solusi bagi mereka. Justru mungkin dengan pernikahan yang terus-menerus terjadi pertengkaran di dalamnya, nggak pernah ketemu visi misi, itu bukannya menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Semakin membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Ya solusinya pisah, kadang begitu. Ibarat jamaah sekalian, kalau salah satu anggota badan kita, misalkan ada jari kaki kita itu sudah membusuk, kalau diobat terus akan menjalar penyakitnya, maka cara yang terbaik untuk menyelamatkan semuanya apa? Amputasi. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita sampaikan. Tidak perlu menganggap aib, rendah orang yang mungkin bertengkar sama keluarganya, ataupun bahkan mungkin sampai tingkatan perceraian, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena itu bukan standar. Standar itu kesesuaian dengan syariat. Ketika mereka menempuh jalan itu sebagai kesesuaian dengan syariat, sebagai upaya mencari doa Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Walaupun jamaah sekalian, Islam itu betul-betul menata dengan baik. Apa itu? Islam mempermudah nikah. Islam itu sangat mempermudah pernikahan. Tapi dalam masalah talak, Islam itu mempersulit. Orang nikah, 2 saksi cukup. Selesai nikah udah selesai. Talak, itu jamaah sekalian, kalau diucapkan dalam keadaan marah yang luar biasa, maka tidak jatuh talaknya. Satu. Yang kedua, kalau dia dipaksa dengan ancaman, tidak jatuh jamaah sekalian. Yang ketiga, talak sekali masih bisa untuk rujuk. Talak lagi, perceraian lagi, masih bisa nggak dirujuk? Bisa rujuk. Talak ketiga masih bisa nggak rujuk? Bisa dengan syarat kalau perempuan tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai. Kalau bercerai ya, tapi jangan berharap perceraiannya. Ya. Tapi masih membuka kesempatan untuk bisa bergabung lagi. Apalagi mungkin ada anak-anak yang perlu dipikirkan bersama-sama. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kalau sudah berbicara anak itu Masya Allah ya, kita sering melihat permasalahan
keluar anak-anak yang nakal, anak-anak yang bermasalah itu seringkali berangkat dari apa? Broken home keluarga. Walaupun mungkin nanti ternyata ibunya atau bapaknya nikah lagi, itu tetap memberikan pengaruh yang luar biasa kepada sang anak. Maka kita sering nasihatkan kepada suami istri yang sudah punya anak terutama, mungkin terjadi perselisihan, persengketaan, udah merasa tidak cocok, padahal anaknya sudah kelas 3 SMP, jadi baru merasa tidak cocok setelah anak 3 SMP, kan lucu kan? Kami sudah tidak cocok, Ustaz. Lembian ini kok nggak cocok dulu. Setelah anak besar baru bilang nggak cocok, kan lucu jamaah sekalian ya. Ada juga kejadian itu, bilang kami udah nggak cocok Ustaz. Kemudian kayak tanya, tadi malam sempat melakukan hubungan suami istri ya? Iya sempat. Kok nggak cocok tuh ceritanya? Ada orang-orang yang nggak cocoknya tuh lucu. Ya. Nah maksud muslimin kita nasihatkan, udahlah berkorban perasaan. Sang istri kalau merasa memang suami merasa sang suami udah nggak peduli lagi, udahlah bersabar. Demi siapa? Demi anak. Toh umurnya sudah 45, mungkin umur 50 udah mati. Iya dengar ini demi anak jemaah sekalian. Luar biasa itu. Kenapa? Sekali lagi seorang keluarga kalau udah cerai, saya sering melihat, menyaksikan itu kalau udah ada anak-anak yang bermasalah, itu seringkali berangkat dari keluarga yang bermasalah. Hatta di pondok pun demikian. Anak di pondok sering bolos, berantem dan sebagainya. Itu kalau ustadz datang ke rumahnya, ternyata keluarganya juga broken. Entah mungkin suami dan istri nggak bisa akur, atau mungkin sudah lepas broken home. Sering begitu jemaah sekalian. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, Islam itu sangat mempersulit namanya perceraian dalam makna boleh gabung lagi, boleh kembali lagi. Demi apa? Demi sesuatu yang telah dibangun dan sesuatu yang telah dimulai. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, saya tambahkan satu lagi. Yaitu apa? Seorang laki-laki boleh meninggalkan istrinya sesaat, bahkan beberapa saat, kalau memang keberadaan dia di rumah saat cekcok akan menimbulkan masalah yang berat. Entah mungkin terjadi kekerasan fisik, maka laki-laki boleh pergi meninggalkan istri, mencari ketenangan. Kalau para sahabat mencontohkan pergi nggak jauh-jauh ke masjid, bukan ke diskotik, bukan ke pasar, bukan kemana. Nanti jangan-jangan kalau ke pasar dia lihat perempuan lebih cantik daripada istrinya, berbahaya kan? Ya. Maka mana ke masjid jemaah sekalian. Boleh meninggalkan saya istri beberapa saat, bahkan lebih daripada beberapa saat. Sebagaimana Nabi pernah mendiamkan istrinya beberapa pekan karena mereka meminta kenaikan gaji. Tapi seorang istri ketika terjadi pertengkaran, haram meninggalkan rumah suaminya, walaupun rumah kontrakan. Ya. Gak boleh meninggalkan rumah suaminya, lari ke rumah orang tuanya. Kecuali atas izin suaminya atau terjadi kekerasan fisik yang mengancam jiwa atau mengancam fisik ya. Itu boleh. Kalau itu mah udah penyelamatan darurat itu namanya. Ini kebalik ya mas kayaknya. Kadang ada seorang istri karena cekcok di HP, tengkar di HP, akhirnya apa nggak balik ya. Ke rumah orang tuanya. Ini sekali lagi muslimah yang baik tidak begitu. Apapun yang terjadi tetap di rumah sang suami. Kalaupun masalahnya itu nggak terasa nyaman di rumah, dia minta izin kepada suaminya, sebagaimana Aisyah ketika hadis ifki yang kemarin saya ceritakan, minta izin kepada Rasul untuk menghibur diri ke rumah kedua orang tuanya. Baik jemaah sekalian, saya kira ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari sini, dari interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin anak-anak udah dewasa, tapi minimal ini bisa dinasihatkan kepada anak-anaknya, ya. Karena ibu-ibu, bapak sudah tua, mungkin bisa jadi ini sebagai sebuah cara untuk menasihati kedua putra-putri kita. Demikian, barakallahu fiikum ajmain. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.